Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Di samping saya ini udah ada Daihatsu All New Xenia, ini generasi ketiga dan perubahannya menyeluruh. Ini sekarang benar-benar baru, mukanya juga keren, sporty, tampangnya keren. Kami sudah membuat video first impressionnya, Anda bisa klik link di atas. Di video kali ini saya lebih akan fokus ke rasa berkendaranya, bagaimana suspensinya, bagaimana pengendaliannya, serta karena penggeraknya sekarang jadi front wheel drive, bagaimana juga konsumsi bahan bakarnya, apakah lebih efisien atau tidak. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang eksterior dan interior dari mobil ini. Depannya ini tampangnya agresif, sporty, dan terlihat atletis. Ini lampu depan sudah LED, yang tipe 1500 ini ada garis merah dari lampu ke grillnya sampai sini. Ada fog lamp di sebelah sini, ada kamera, ini kamera depan, ini jelas kamera 360, di spionnya juga ada kamera. Lalu kita lihat sampingnya sekarang. Bannya menggunakan ukuran 195 60 ring 16 dengan velg desain dual tone seperti ini. Ini dia spion, ada lampu seinnya dan dia juga sudah auto retract. Kamera di sebelah sini untuk citra 360 derajatnya. Nah, keseluruhan dimensi mobil ini lebih panjang, lebih lebar, tapi atapnya ini justru lebih rendah sehingga menimbulkan center of gravity yang lebih rendah, yang pastinya berpengaruh ke pengendaliannya. Nanti kita akan coba. Wheelbase ini juga semakin panjang. Di generasi ketiga ini panjangnya bertambah 100 mm atau sekitar 10 cm. Ini juga pasti dengan menambahnya wheelbase ini, pengendalian serta kenyamanannya akan bertambah. Dengan bertambahnya wheelbase tadi serta dimensi yang lebih besar, akomodasi yang ada di dalam juga pastinya lebih baik. Perubahan yang paling drastis yaitu pada bukan mesinnya, melainkan ke penggeraknya. Mesinnya masih sama. Yang ini 1500 cc menggunakan mesin berkode 2NR VE dan dia juga ada pilihan mesin 1300 cc. Nah, mesin ini sama basisnya tapi ada sedikit perubahan sehingga tenaganya sedikit naik, yaitu menjadi 107 PS dan torsinya menjadi 136 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan, bukan ke roda belakang lagi. Posisi gearboxnya berada di samping melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT. Jadi ini adalah mesin yang lebih modern, transmisi yang lebih modern, dan penggerak yang lebih modern juga. Pastinya penggerak ini dipilih agar mendapatkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan performa atau akselerasi yang lebih baik juga, karena penyalurannya tidak hilang ke belakang, jadi direct langsung melalui roda depannya. Berbicara soal harganya, mobil ini dijual dengan dua tipe mesin, yaitu 1300 cc dan 1500 cc. 1300 cc tipe paling basic dimulai dengan harga 190,9 juta rupiah, dan yang di samping saya ini tipe yang tertinggi 1.5R yang dilengkapi dengan ASA Advanced Safety Assist dengan harga 242,4 juta. Untuk varian lebih lanjut harganya Anda bisa lihat infografis di sini. Daihatsu All New Xenia generasi ketiga ini penggeraknya sekarang berubah nih. Yang sebelumnya RWD sekarang menjadi FWD. Memang ada kelebihan serta kekurangan dari masing-masing penggerak tersebut. Tapi di zaman yang modern dan kebutuhan customer, maka Daihatsu menghadirkan mobil dengan penggerak roda depan saat ini. Penggerak roda belakang kita bisa menghilangkan gardan, kopel yang ada di belakang itu yang bobotnya cukup berat, itu sekarang bisa hilang dan sekarang penggeraknya jadi di depan. Di depan itu lebih praktis, lebih minim biaya perawatannya karena kita tidak perlu ganti oli pada gardan belakang. Jadi gardannya menyatu dengan gearbox yang ada di depan. Penyaluran tenaganya pun juga akan lebih instan dan yang pasti lebih efisien. Nah,
bobot yang berat dari gardan, kopel yang ada di belakang itu bisa terkonversi jadi dimensi yang lebih besar serta akomodasi yang di dalam jadi lebih besar juga. Makanya mobil ini dimensinya bisa lebih membesar dengan hilangnya gardan serta kopel yang ada di bagian belakang situ. Nah, mobil ini beratnya lebih enteng daripada generasi sebelumnya. Tampilan agresif serta sporty nggak cuma ada di bagian depan dan samping, tapi ke bagian belakangnya juga. Ini lampunya juga sipit, keren, dan ini juga LED kombinasi. Dan di sini ada tulisan 1.5R, Dual VVT, I, dan CVT. Setelah di sini ada logo Xenia-nya. Sayangnya dia belum ada elemen pemanas kaca di belakangnya, tapi di sini ada third brake lamp di balik kaca. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, benar saja ketika jok baris ketiga ini berdiri, di belakang ini masih ada space yang kira-kira bisa memuat 2 koper medium yang bisa diletakkan di sini. Jika di generasi sebelumnya baris ketiga tegak, tidak ada space lagi untuk bisa memuat koper, ini masih bisa memuat 2 koper medium di belakang sini. Di bawah sini ada tempat penyimpanan tertutup, ada untuk towing, dongkrak, dan kunci roda di sini. Ini akan bisa lebih safety menaruh barang ketika mobil ditinggal. Sekarang kita lihat bagian interior belakangnya. Oh ya, lupa satu lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan benar saja, dimensi yang lebih besar serta wheelbase yang lebih panjang membuat interior belakang, kabin belakang dari Daihatsu All New Xenia ini sangat lega. Ini nggak usah ditanya lagi ya, legroom seberapa, Anda juga bisa langsung melihat bahwa ini sangat luas. Apalagi ini juga bisa maju. Oh, majunya sangat jauh sekali ya. Ini bisa mundur, ini paling mentok belakang. Dan ini paling maju. Ketika paling maju pun, tinggi saya 165 cm, ini masih ada legroom karena dia ada cekungan di belakang joknya ini untuk legroom baris keduanya. Jadi selain ada tempat penyimpanan di belakang jok ini, dia modelnya cekung gitu supaya legroom kita lebih luas. Dan ini kira-kira kalau misalkan duduknya tidak terlalu belakang ya, untuk penumpang di bagian belakang ini juga sangat luas sekali. Udah gitu di sini ada AC yang tuasnya di tengah. Seperti apa kata Mas Fitra, bisa dijangkau dari penumpang depan, tengah, dan belakang lebih gampang. Jadi biasanya kan yang lama ada di sini, itu akan lebih susah untuk penumpang bagian belakang. Jadi ini dipermudah dengan meletakkan putaran AC ini di tengah sini. Ini blower AC-nya juga posisinya menyatu dengan plafonnya, jadi nggak nongol gitu ya, blower AC-nya. Jadi ini menyatu dengan plafonnya. Overall di belakang ini sangat nyaman. Joknya bahannya fabric nyaman dan ada aksen-aksen warna merah. Jadi nggak cuman di luar yang tampangnya sporty, sampai dalam juga tampangnya sporty. Di sini ada 2 buah USB slot di konsol tengah sini. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, karena ini sekarang front wheel drive, channel yang ada ini sekarang lebih rendah dibandingkan versi sebelumnya yang tinggi, karena dia tidak ada penempatan kopel lagi itu di situ. Jadi ini bisa lebih lega, sangat lega. Kalau kita duduk di tengah juga masih sangat nyaman, tidak terganggu dengan channel yang ada di tengah. Ini kerebahannya juga bisa diatur sangat rebah. Bahkan ini sangat rebah sekali karena seperti yang di video first impression, Mas Fitra juga sudah mempraktekkan bahwa di Daihatsu All New Xenia ini bisa dengan mode yang dinamai sofa mode. Jadi ini bisa rata, kita bisa selonjoran layaknya mobil limousine. Jadi sofa mode ini bisa sangat berguna, apalagi ini mobil keluarga dan Anda sedang membawa anak Anda atau istri Anda ketika istirahat. Misalkan kita lagi keluar kota,
bisa menggunakan sofa mode ini untuk beristirahat di dalam mobil. Headroomnya juga di sini sangat lega ya. Meskipun tadi saya sudah bilang bahwa atapnya lebih rendah, tapi ini masih sangat jauh, masih sangat lega. Di sini juga sudah dilengkapi dengan armrest yang solid sekali. Ketika kita rebahkan, armrest juga akan ngikut rebah. Nyaman sekali. Untuk baris ketiga, sepertinya saya tidak perlu repot-repot ke belakang lagi. Anda bisa lihat video yang Anda bisa klik linknya di atas. Mas Fitra aja dengan tinggi 177 cm-nya, dia masih memiliki headroom dan legroom yang lumayan lega. Jadi rasanya saya nggak perlu, udah pasti lega di belakang. Sekarang kita lihat bagian interior depannya. Nah, dia juga udah dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi kita bisa masuk tanpa membuka lagi dari remote. Kita tinggal sentuh handle-nya saja. Sekarang kita nyalakan. Ini tombol engine start stop-nya berwarna merah, sporty sekali. Dan ini banyak banget aksen merah-merahnya. Karena gak cuman di eksterior, di interiornya pun nuansa sporty hadir dengan sangat kental di Daihatsu All New Xenia ini. Nih, garis merahnya di kisi-kisi AC ini juga ada garis merah. Speedometernya ada dua untuk speedonya sama RPM-nya, tachometernya berwarna merah, jarumnya juga warna merah, dan ada MID kecil di tengah yang informasinya cukup lengkap. Di sini ada average consumption, ada range, terus untuk informasi bensinnya juga digital, terus odo, lalu ada ini untuk informasi kita di posisi P, R, N, D, dan ini di posisi sport atau manual. Dia ada 7 speed. Lalu dia ada average speed, lalu ada trip time, lalu ada jam, lalu ada, sudah itu saja informasi yang ada di MID-nya. Nah, AC-nya ini sekarang sudah digital. Memang dia bukan climate control ya. Dia untuk pengaturan suhunya ini semakin besar artinya semakin dingin, dan semakin kecil artinya semakin tidak dingin. Dan ini untuk blower AC-nya juga secara digital dengan sentuhan tombol fisik. Jadi kita ketika menyetir masih sangat gampang untuk menaikkan dan mengecilkan blower serta suhu AC-nya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan penyimpanan e-tol card, karena tol Indonesia sekarang semuanya menggunakan e-tol. Ini sangat mudah. Sudah ada sejak generasi pertamanya. Dia masih dipertahankan sampai sekarang untuk menyimpan e-tol card seperti ini. Di sini ada tempat penyimpanan untuk handphone yang bisa kita letakkan di sini. Ya, bisa kira-kira 2 handphone kita bisa letakkan di sini. Di sini dilengkapi dengan USB slot 1 buah, dan ada lagi satu lagi di sini, ada 2 untuk konektivitas ke multimedianya. Lalu di sini ada soket 12 volt. Sistem multimedianya sendiri ini 9 inch, dan dia juga dilengkapi dengan konektivitas Android Auto serta Apple CarPlay. Posisi berkendaranya ini menurut saya dengan tinggi saya 165 cm ini cukup ergonomis ya. Meskipun dia hanya bisa tilt dan sayangnya tidak bisa teleskopik. Ini kalau misalkan bisa teleskopik dengan berbagai macam postur, apalagi yang lebih tinggi dari saya yakin ini akan lebih ergonomis jika dilengkapi dengan teleskopik. Cuman dengan tinggi saya 165 cm, lagi-lagi saya bilang bahwa ini cukup ergonomis, jauh membaik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk kepraktisannya, dia juga dilengkapi dengan cup holder yang ada di depan AC. Di sini juga ada, kita bisa meletakkan cup holder di sini. Minuman dingin, kita bisa meletakkan minuman di sini yang kena semburan AC-nya. Kita tahu Daihatsu memiliki AC yang sangat dingin, jadi ini bisa lumayan menjaga minuman dingin Anda. Di samping ada 2 cup holder di door trim, masing-masing 2, jadi ada 4 cup holder. Untuk trimnya memang tidak ada material empuk ya, memang di kelasnya wajar dengan material seperti ini. Rem tangan sayangnya masih menggunakan rem tangan manual. Lalu di sini, nah ini
kameranya sudah kamera 360. Sayangnya dia tidak dilengkapi dengan guidance line. Tapi ada satu yang sedikit mengganggu menurut saya ketika kita sudah memasukkan ke gigi mundur gitu ya, ke R, dia akan tampilannya berubah ke kamera 360-nya, tapi dia nggak bisa balik dengan cepat ke sistem multimedianya. Jadi ketika kita mau membesarkan volume atau mau mengganti musik, dia akan menunggu beberapa detik dulu. Bahkan kalau kita pencet di sini nih, ada tulisan around view monitor, ketika kita lagi di kemacetan, dia tampilannya 360 tapi tidak bisa langsung dengan cepat kembali ke sistem multimedianya. Jadi kalau mau ganti lagu atau mau membesarkan dan mengecilkan volume, kita mesti tunggu beberapa detik. Nah, tapi meskipun di sini tidak ada guidance line di belakang ya, tapi ada serunya juga bahwa di MID-nya ini ada siluet mobil dan roda depan di Daihatsu All New Xenia ini. Jadi ketika kita belok, dia akan menampilkan citra di MID-nya ini bannya belok. Seperti ini, lurus, bannya lurus. Kalau kita belok ke kiri, dia akan belok ke kiri. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk electronic stability control. Lalu ada ionizer. Ini lagi di zaman pandemi seperti ini, sangat berguna nih. Ionizer seperti ini yang sudah built-in ada di mobilnya. Lalu di sini ada tombol ASA, Advanced Safety Assist-nya, yang nanti saya akan jelaskan juga dan akan kita praktekkan langsung ketika impresi. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, karena yang terpenting dari video kali ini adalah rasa berkendaranya. Oke, jadi buat Anda yang kecewa dengan penggeraknya yang bukan RWD lagi, jadi gini, setiap penggerak akan ada kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Memang di beberapa kasus, mobil dengan penggerak rear wheel drive melewati jalanan yang ekstrim, yang cukup berat, bisa dilewati dengan mudah. Tapi itu ada faktor pengemudinya juga. Bisa saja mobil dengan penggerak roda belakang RWD, pengemudinya kurang handal dalam mengemudikan mobil, bisa saja tidak bisa lewat jalanan yang ekstrim tersebut. Atau mobil dengan penggerak roda depan tapi pengemudinya bisa sangat baik mengemudikan mobilnya, bisa saja melewati medan yang cukup ekstrim. Tapi kalau untuk jalanan perkotaan yang cenderung jalannya banyak yang lebih halus, mobil dengan penggerak roda depan ini akan memberikan kehalusan berkendara yang lebih baik. Lalu space yang lebih lega. Lalu konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT-nya. Ya, benar saja, saya sudah melakukan pengetesan konsumsi bahan bakarnya. Jika di generasi sebelumnya dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam rute dalam kotanya, di generasi sebelumnya itu bisa mencatatkan angka di 13 km per liter. Nah, di mobil ini saya bisa mencatatkan di angka 14,4 km per liter. Itu artinya angka yang cukup signifikan efisiensi bahan bakarnya ketika penggeraknya dipindah ke roda depan. Mungkin Daihatsu ingin menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa ini loh, dengan mesin yang sama dipindahkan penggeraknya dari roda belakang ke roda depan, tentunya dengan transmisi otomatis CVT, bisa membuat konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Lalu untuk konsumsi bahan bakar rute tolnya dengan rata-rata kecepatan 90 km per jam, di generasi sebelumnya itu bisa mencatatkan angka di sekitar 17 km per liter. Nah, di Daihatsu All New Xenia ini saya bisa mencatatkan di angka 19,5 km per liter. Ya, lagi-lagi angka yang impresif dari penggerak yang sudah dipindahkan ke depan tadi, membuat konsumsi bahan bakarnya lebih efisien. Lalu bagaimana orang yang tetap ngotot pengen Xenia itu RWD, dia mungkin belum bisa menerima dengan Xenia FWD.
Oke, jadi Daihatsu masih menjual Daihatsu Xenia dengan penggerak roda belakang rear wheel drive, tapi bukan di model yang ini. Di model yang sebelumnya, di generasi yang kedua, masih dijual dengan pilihan mesin 1300 cc saja dan pilihan transmisi manual saja. Jadi ya untuk yang belum bisa menerima front wheel drive, mungkin Daihatsu Xenia 1300 cc dengan transmisi manual 5 percepatan tersebut bisa menjadi pilihan Anda. Tapi overall yang ini jauh lebih membaik konsumsi bahan bakarnya. Lantas, dimensi bodi yang membesar dan ground clearance yang bertambah biasanya membuat pengendalian akan lebih buruk. Rasanya tidak. Iya betul, dimensinya semakin membesar, bodinya semakin lebar, panjang, wheelbase-nya juga semakin panjang. Tapi seperti yang sudah saya bilang di eksterior tadi, bahwa atap yang ada di mobil ini justru lebih rendah sedikit. Itu membuat center of gravity jadi lebih rendah, dan mobil ini dibuat dengan basis platform DNGA, yaitu Daihatsu New Global Architecture, yang di Jepang sana mengusung konsep 1-1-1-1. Ada 4 satunya. Jadi itu apa sih filosofinya? Filosofinya adalah 1 mm, 1 detik, 1 gram, serta 1 sen. Apa sih itu intinya? Jadi gini, aspek detailnya mulai dari ukuran, bobot, harga, hingga waktunya itu sangat diperhitungkan secara detail, sehingga bisa menghasilkan mobil yang efisien, dengan teknologi terkini, dengan harga yang terjangkau, dengan kenyamanan yang baik, serta pengendalian yang baik juga. Dan benar saja, saya sudah mengendarai mobil ini sekitar 4 hari. Saya rasa bantingan suspensinya jauh meningkat dibandingkan generasi sebelumnya. Sangat nyaman, pengendaliannya juga sangat baik. Jadi perpaduan antara bantingan suspensi serta pengendalian ini sangat baik. Sekarang saya mencoba nikung yang cukup kencang, dan ini pede aja gitu untuk nikung, karena mobilnya tuh nyaman, bantingan suspensinya tuh reboundnya mantap, tapi handlingnya juga tetap baik. Kalau sebelumnya kan rada ngayun ya, karena untuk mengejar kenyamanan berusaha dibikin soft, tapi body rollnya jadi banyak. Nah ini di bawah nyaman, mantap reboundnya, dan pengendaliannya juga sangat baik. Ini setirnya enteng, tapi begitu kita zigzag begini, itu direct, dan setirnya tuh balik lagi ke lurus. Jadi dia nggak enteng, tapi dia nggak nahan gitu ya. Dia bisa balik lagi ke tengah lagi. Ini sih pede banget. Saya dari kemarin berusaha mengetes pengendaliannya secara ekstrim, dan mobil ini masih bisa belok dengan nurut gitu ya, dengan direct. Dan saya juga sampai ekstrim sekali sehingga mengaktifkan fitur electronic stability controlnya. Jadi tenang aja bahwa fitur safety-nya juga sudah ada, yaitu electronic stability control. Jika Anda bermanuver terlalu ekstrim, fitur tersebut akan mengambil alih supaya Anda tidak semakin tergelincir atau oversteer. Tapi berbicara oversteer, kalau mobil RWD itu memang cenderung oversteer, yang akan lebih susah dikendalikan ketika kita sedang bermanuver cukup ekstrim. Di mobil front wheel drive, ketika kita berkendara cukup ekstrim, yang terjadi adalah understeer. Nah, understeer ini dari segi safety lebih baik karena lebih mudah dikontrol dibandingkan mobil dengan penggerak roda belakang yang mengalami oversteer. Mobil understeer itu kita tinggal angkat gas aja, mobil akan nurut lagi nih, akan belok lagi. Kalau mobil penggerak roda belakang begitu oversteer, yang terjadi kita jangan angkat gas, justru kalau bisa lebih digas supaya mobilnya bisa kembali lurus lagi. Tapi problemnya adalah ketika mobil rear wheel drive dengan tenaga yang tidak begitu besar, begitu kita gas lagi juga nggak nolong tuh untuk lurusnya. Jadi secara safety juga mobil front wheel drive akan lebih
aman serta akan lebih mudah dikontrolnya ketika understeer. Ya tapi ini juga udah ada electronic stability controlnya sih. Selama kita nggak mematikan fiturnya, dia akan bisa bekerja dengan baik. Nah, ini saya melewati polisi tidur. Reboundnya tuh mantap sehingga dia tidak mengayun. Positif sekali sih di perubahannya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lupakan generasi sebelumnya karena ini benar-benar mobil baru yang totally different meskipun mesinnya masih sama. Dan ground clearance-nya sekarang menjadi 205 mm sehingga membuat mobil ini bisa lebih fleksibel ke berbagai medan jalan. Dengan penggerak yang baru, yaitu roda depan, akankah akselerasinya membaik? Untuk akselerasinya, iya benar saja. Mobil ini juga membaik jika di generasi sebelumnya itu 0-100 km per jam ditempuh dengan catatan waktu 12,8 detik. Di mobil ini saya bisa mencatatkan waktu 0-100 km per jam di 11,9 detik. Hampir 1 detik, tepatnya 0,9 detik perbedaan yang ada di generasi sebelumnya yang menggunakan penggerak roda belakang. Karena penggerak roda belakang itu memiliki hilang tenaga yang lebih banyak dibandingkan mobil penggerak depan yang lebih direct. Meskipun memang ke rodanya tetap ada proses ya, nggak langsung gitu ya, tapi yang hilang itu lebih banyak di roda belakang karena dia melewati gearbox dulu, lalu melewati kopel yang besar, lalu melewati gardan yang ada di belakang, dan baru ke as roda. Nah, kalau tarikan depan ini dia lebih direct karena dia dari mesin langsung ke transmisi, dari transmisi langsung ke gardan, tidak ada kopel, dari gardan langsung ke as roda. Jadi menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan, hampir 1 detik bedanya. Nah, beratnya pun juga mempengaruhi karena hilangnya bobot yang tadi tuh, gardan, kopel yang ada di belakang itu bisa hilang, dan sekarang mobilnya jadi lebih ringan. Sebagai gambaran saja bahwa misalkan di balap kita membawa gardan itu mungkin kira-kira anggaplah 80 kg gitu ya beratnya. 80 kg itu setara orang dewasa. Jika kita di balap membawa satu orang atau balas 80 kg, itu kita bisa bedanya cukup jauh. Sedangkan 0,1 detik aja itu di balap sangat diperhitungkan. Tapi ini bukan ngomongin soal balap ya. Ini LMPV, mobil keluarga. Nah, bicara soal balas tadi, berat itu bisa dikurangi. Artinya yang dikejar bukan waktu, kalau di balap waktu. Tapi jika di Daihatsu All New Xenia ini yang dikejar bukan waktu. Ini mobil keluarga, LMPV. Yang dikejar adalah efisiensi bahan bakar tersebut. Jadi tidak hanya bahan bakar juga yang bisa lebih efisien, tapi perawatannya pun juga jadi bisa lebih efisien. Lantas, yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apakah All New Xenia ini kuat nanjak dengan penumpang full? Langsung saja saya mengajak teman-teman di kantor dan menghitung total berat mereka. Oke, saat ini saya sudah mengetes dengan full penumpang, 7 orang penumpang. Dari tadi saya melakukan perjalanan, bantingan suspensinya masih nyaman dan ada ayunannya memang karena ya bobotnya juga bertambah. Total ada 7 orang dengan berat 552 kg. Tadi saya sudah mencoba nikung ke kanan, sekarang saya mau coba nikung ekstrim. Ini putar balik. Dia nggak ngayun sama sekali, diredam dengan sangat baik. Ya, body roll memang masih ada, tapi buat nikung masih bisa ya, tapi nikungnya satu arah aja. Kalau dibuat zigzag begitu dia pasti akan mengayun dan cenderung bodi belakang itu mau nyusul pantatnya. Jadi buat Anda yang mau keluar kota untuk jalanan yang berkelok-kelok, kalau
beloknya hanya satu sisi masih dalam kondisi aman, it's okay. Tapi kalau misalkan belok ke kanan terus ke kiri dengan kecepatan yang cukup tinggi, harap berhati-hati karena bisa saja mobil hilang kendali. Setelah merasakan bantingan suspensi dengan full 7 penumpang, kami langsung menuju ke tanjakan yang memiliki tanjakan cukup terjal. Langsung saja kita buktikan di tanjakan yang cukup terjal. Ini tadi saya sudah menghitung sekitar 13 derajat. Nah, ini dengan kapasitas 7 penumpang full. Berhenti dulu. Sekarang kita gas. Emang rada ngeden tapi kuat nanjak. Bisa nih nanjak, ini cukup terjal nih. Dan panjang tanjakannya. Ini rada landai sedikit, terus ini ada yang terjal lagi. Coba berhenti lagi ya. Oke, kita coba tes lagi. Oke, kita gas. Bisa nanjak, nggak khawatir. Dengan kapasitas full 7 penumpang. Tadi bobotnya 552 kg dan bisa nanjak. Jadi buat Anda yang khawatir penggerak depan nggak kuat nanjak, buktinya bisa aman. Mobil ini juga sudah dilengkapi fitur radar ASA yang sebelumnya sudah ada di Daihatsu Rocky. Iya, di mobil ini sudah ada fitur radar yang cukup canggih. Di sini ada kamera yang berguna untuk fitur radarnya. Ada ASA namanya, Advanced Safety Assist, yang meliputi pertama adalah Collision Warning Function. Jadi ini tuh dia akan memberikan warning di MID-nya ketika kita akan menabrak mobil depan. Dan dia juga akan mengintervensi jika terlalu dekat, dia akan mengintervensi dari remnya. Jadi dia akan membantu mengerem supaya impact-nya tidak semakin parah. Lalu yang kedua adalah Leading Vehicle Departure Warning. Jadi ketika kita lagi di lampu merah, kita lagi keasikan ngobrol atau keasikan menikmati kenyamanan kabinnya Daihatsu All New Xenia ini, jadi kita akan diberikan notifikasi untuk segera melajukan kendaraan karena mobil depan sudah jalan. Lalu ada Hill Start Assist. Lalu yang selanjutnya adalah Lane Departure Warning seperti ini. Nah, dan ada Lane Departure Prevention. Selain dia memberikan warning tuh, di situ tulisannya LDW in operation, dia juga akan mengintervensi setir ketika kita melewati marka jalan tersebut. Lalu ada pedal Miss Operation Control. Fitur ini berfungsi untuk menahan mobil agar tidak meluncur bebas jika di depan ada halangan atau bidang padat. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan fitur Adaptive Cruise Control serta Blind Spot Monitoring. Sayang sekali ya, meskipun tadi sudah ada fitur radar yang seperti itu, alangkah lebih baiknya jika ada Adaptive Cruise Control dan ada Blind Spot Monitoring. Tapi minimal mobil sekelas Daihatsu All New Xenia ini sudah memiliki fitur radar yang baik seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dan akan membantu lagi tingkat safety-nya terhadap pengendara yang mengendarai Daihatsu All New Xenia ini. Lalu, bagaimana dengan kekedapan kabin serta visibilitasnya? Kekedapan kabinnya cukup baik, meskipun ya masih terdengar samar-samar suara dari luar, tapi ini jauh membaik dibandingkan generasi sebelumnya. Apalagi sama dengung dari suara gardan dan kopel di belakang itu benar-benar hilang, nggak ada lagi. Ya iya, karena sekarang udah front wheel drive, jadi dengungan suara gardan itu benar-benar hilang dan bisa sangat nyaman di kabinnya sekarang. Lalu untuk visibilitasnya ini juga sangat baik ya. Posisi dashboard ini lebih rendah dibandingkan kacanya, jadi kita bisa melihat ke depan dengan sangat jelas dengan kaca yang cukup besar, ke samping juga ini cukup besar, sangat jelas bisa melihat, bahkan ke belakang juga bisa terlihat dengan jelas visibilitasnya. Cuman ya itu sayangnya tidak ada elemen pemanas kaca di belakang.
Jadi polos aja gitu kacanya. Bertambah panjangnya wheelbase serta menjadi penggerak roda depan, apakah radius putarnya jadi buruk? Ini masih cukup baik sih. Memang dia lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu 4,7 meter radius putarnya, dan di All New Xenia ini menjadi 4,9 meter. Tapi masih cukup enak untuk belok. Tadi Anda bisa lihat juga belok di jalan yang sempit cukup patah, dan termasuk salah satu yang masih terkecil di kelasnya. Secara overall, mobil ini merupakan produk yang menarik, ganteng, dan perubahannya sangat positif. Efisiensi BBM-nya juga terbukti baik, bantingan suspensi serta kenyamanannya juga membaik berkat DNGA-nya, dan mungkin mobil ini masih bisa mempertahankan sebagai salah satu mobil terlaris di Indonesia. Jadi begitulah review kami terhadap Daihatsu All New Xenia. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Autodriver. Jika Anda belum subscribe, komentar di bawah juga, dan main juga ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.